Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua matematika peminatan untuk kelas 11 kita masih akan membahas mengenai identitas trigonometri. Tapi sebelumnya yang akan dibahas adalah soal sebelumnya atau soal minggu lalu tanggal 20 Juli tahun 2020. Untuk pembahasan soalnya di sini dimulai dari soal yang pilihan ganda dan true false ya. Untuk yang pilihan ganda dulu, yang nomor 1, sinus kuadrat theta tambah kosinus kuadrat theta, atau kalau dalam soal itu adalah sinus kuadrat x tambah kosinus kuadrat x sama dengan, di sini ini adalah rumus ya, berarti ini sama dengan 1. Di sini adalah rumus dari trigonometri. Kemudian tangan kuadrat theta tambah 1 itu sama dengan, ini juga rumus, dia adalah secant kuadrat theta. Jadi biar mudah memang rumus itu harus dipahami, atau kalau mudah memang dihafalkan, meskipun dihafalkan itu bukan suatu solusi, tapi memang lebih baik untuk mengingat dulu dan itu dengan cara dihafalkan gitu ya. Kemudian nomor 3, sinus gamma itu sama dengan 1 dibagi kosekan gamma, itu adalah true ya, jawabannya itulah true atau benar. Kemudian di sini sinus theta dibagi kosinus theta sama dengan kotangen theta. Kalau di situ di soal bernilai salah, maka di sini jawabannya adalah benar. Kenapa dia bernilai salah? Karena sinus theta dibagi kosinus theta itu sama dengan tangen theta. Itu ya. Kemudian yang nomor 5, kotangen alfa dibagi tangen alfa sama dengan sinus kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa. Itu benar atau salah? Kalau seperti ini kita belum tahu ya, ini tuh ruas kiri sama dengan ruas kanan ataupun sebaliknya, maka lebih baik kalau kita buktikan dulu. Di sini tadi jawabannya bisa kita uraikan yang ruas kiri, berarti kotangen alfa dibagi tangen alfa. Kalau diuraikan masing-masing, kotangen itu sama dengan kosinus alfa dibagi sinus alfa. Kalau tangen itu sinus alfa dibagi kosinus alfa. Berarti ini bisa kita uraikan di sini. Berarti yang bagian pembilang kosinus alfa dibagi sinus alfa sama dengan, dikali, ini dibalik, berarti kosinus alfa dibagi sinus alfa itu sama dengan kosinus kuadrat alfa. Kok dikalikan ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sinus kuadrat alfa. Maka jawabannya adalah false untuk di sini, karena jawabannya itu seharusnya kosinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa, tapi kalau di sini sinus kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa. Jadi jawabannya adalah false atau true-nya dicoret. Seperti itu ya untuk pembahasan yang soal pilihan ganda dan true false. Untuk selanjutnya pembahasan soal yang nomor 6, kita sudah mulai membuktikan identitas trigonometri. Di sini kosinus A dibagi 1 plus sinus A sama dengan 1 min sinus A dibagi kosinus A. Yang bisa kita buktikan kalau kedua ruasnya itu seimbang, bisa kita pilih ruas kiri ataupun ruas kanan ya. Kita pilih yang ruas kiri. Berarti di sini sama dengan kita memilih yang kosinus A dibagi 1 plus sinus A. Maka kalau di sini merupakan satu penjumlahan, harus kita rasionalkan. Berarti dikali 1 min sinus A dibagi 1 min sinus A. Maka kalau sudah kita rasionalkan, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti di sini kosinus A dikalikan dengan 1 dikurangi sinus A dibagi 1 plus sinus A dikalikan 1 min sinus A, atau sama dengan yang untuk yang pembilang dibiarkan saja. Berarti kosinus A dikalikan 1 min sinus A dibagi 1 plus sinus A dikalikan 1 min sinus A, itu dia berarti perkaliannya 1 per 1 ini ya, depan kali depan
depan kali belakang ataupun sebaliknya seperti ini. Berarti 1 kali 1 1, 1 dikalikan negatif sinus A berarti negatif sinus A. Positif sinus A dikalikan 1 maka plus sinus A, dan sini sinus A, positif sinus A dikalikan negatif sinus A itu berarti negatif sinus kuadrat A. Sama dengan untuk yang bagian pembilang kosinus A dikalikan 1 min sinus A dibagi dengan, ini bisa dicoret ya karena yang satu negatif yang satu positif, tinggal 1 dikurangi sinus kuadrat A. 1 dikurangi sinus kuadrat A itu adalah kosinus kuadrat A. Berarti di sini kosinus A dikalikan 1 min sinus A dibagi kosinus kuadrat A, atau sama dengan, ini bisa dicoret, yang atas masih 1 dikurangi sinus A dibagi dengan kosinus A. Maka karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka di sini terbukti seperti itu. Selanjutnya yang soal 6B, sinus B ditambah kosinus B dikalikan kotangen B sama dengan kosekan B. Di sini yang kita perlu ingat bahwa jika ruas kiri sama dengan ruas kanan itu tidak seimbang, artinya banyak yang ruas kiri atau yang ruas kanan, maka kita pilih yang komponennya lebih banyak atau yang isinya lebih banyak. Contohnya kalau di sini yang ruas kiri ya yang lebih banyak. Kemudian kita harus merubah yang bukan sinus atau kosinus menjadi sinus dan kosinus seperti itu. Kalau di sini berarti yang harus dirubah adalah yang bagian kotangannya ya. Untuk yang sinus B ditambah kosinus B tetap, ini kita milih yang ruas kiri. Berarti di sini dikalikan kotangan itu adalah kosinus dibagi dengan sinus. Maka kalau kita selesaikan dulu, sinus B itu tetap ditambah kosinus B dikalikan kosinus B dibagi sinus B, ini bisa kita kalikan seperti biasa. Karena ini perkalian maka harus kita selesaikan dulu, berarti harus dikalikan dulu ya. Berarti di sini kosinus kuadrat B dibagi dengan sinus B, atau kosinus kali kosinus itu sama dengan kosinus kuadrat B. Sama dengan aturan kalau X dikali X itu sama dengan X kuadrat, seperti itu. Kemudian di sini karena ini penjumlahan dan salah satunya adalah pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi sinus, maka yang sinus dikalikan dengan sinus, sinus kuadrat B ditambah dengan kosinus kuadrat B dibagi dengan sinus B. Sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat itu sama dengan 1 dibagi sinus B. 1 dibagi sinus sama dengan kosekan B. Maka di sini karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka sudah terbukti. Untuk soal terakhir dari minggu kemarin, di sini kosinus X dikalikan kosekan X ditambah tangen X. Perkalian ataupun yang ada di dalam kurung itu silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Ini yang paling banyak terjadi kesalahan ada di sini. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Yang ruasnya lebih banyak komponennya silahkan yang kita uraikan. Berarti di sini kita memilih yang ruas kiri. Atau kita pilih yang kosinus X dikalikan kosekan X ditambah dengan tangen X. Yang bukan sinus atau bukan kosinus itu wajib kita ganti dulu. Berarti yang di sini kosinus tetap ya, dia sudah kosinus. Kosekan itu adalah 1 dibagi sinus X. Kemudian tangen itu adalah sinus X dibagi dengan kosinus X. Ingat yang ada di dalam tanda kurung ataupun yang bentuk perkalian itu silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Berarti di sini kosinus X tetap, kita selesaikan dulu. Penjumlahan pecahan maka harus kita samakan penyebutnya, atau bisa paling mudahnya kita sebut dengan kali silang. Berarti di atas untuk 1 dibagi sinus X tambah sinus X per kosinus X, ini penyebutnya adalah sinus X kali kosinus X, atau yang bagian penyebut ini gampangnya adalah dikalikan.
Untuk yang bagian pembilang kali silang, berarti di sini 1 kalikan kosinus, berarti kosinus X ditambah dengan sinus kuadrat X. Sudah. Kalau sudah seperti ini, dia adalah suatu bentuk perkalian. Maka kalau perkalian antara pembilang dan penyebut itu bisa dicoret ya. Ini yang sama kosinus sama kosinus bisa dicoret. Berarti tinggal kosinus X ditambah sinus kuadrat X dibagi dengan sinus X. Karena ini penjumlahan dan penyebutnya itu hanya 1, berarti bisa kita pisahkan ya. Yang depan berarti kosinus X dibagi sinus X ditambah dengan sinus kuadrat X dibagi sinus X. Kosinus X dibagi sinus X adalah kotangan X. Tambah sinus kuadrat X dibagi sinus X, ini bisa kita coret. Masih sinus X. Ruas kiri kalau kita uraikan sudah sama seperti ruas kanan. Maka di sini sudah terbukti. Seperti itu caranya untuk yang soal kemarin. Untuk yang soal selanjutnya, ini ada 3 contoh soal, silahkan diikuti. Nanti latihannya mencakup yang pembuktian minggu lalu sama yang hari ini. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Intinya sama, ketika kita membuktikan suatu identitas trigonometri, kita harus melihat komponen yang ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Jikalau di ruas kiri itu komponennya lebih banyak, maka kita membuktikan yang ruas kiri. Jikalau yang ruas kanan itu lebih banyak komponennya, maka kita membuktikan yang ruas kanan. Di contoh soal ini sudah jelas sekali bahwa yang ruas kiri itu lebih banyak daripada ruas kanan, maka yang harus kita uraikan itu yang ruas kiri. Berarti di sini karena di sini kuadrat, itu nanti harus kita kalikan sebanyak 2 kali. Intinya sama, untuk operasi penjumlahan, perkalian di identitas trigonometri dan di operasi matematika biasa itu sama. Tidak ada yang berbeda, hanya yang berbeda yang kita hitung di sini. Di sini kita memilih yang ruas kiri, maka kosinus theta ditambah sinus theta kuadrat ditambahkan dengan kosinus theta dikurangi sinus theta kuadrat. Karena dikuadratkan maka harus kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti kosinus theta tambah sinus theta kita kalikan dengan kosinus theta tambah sinus theta. Ini untuk yang depan. Ditambahkan dengan kosinus theta dikurangi sinus theta dikalikan kosinus theta dikurangi sinus theta. Kalau sudah seperti ini maka tinggal kita kalikan 1 per 1. Jangan lupa adil. Kosinus dikalikan kosinus dulu atau depan kalikan depan dulu, berarti kosinus kuadrat theta. Kosinus dikalikan sinus berarti plus sin theta cos theta. Ini terbalik gak apa-apa. Ditambah dengan sinus theta dikalikan cos theta, maka sin theta cos theta. Sinus dikalikan sinus, hasilnya adalah sinus kuadrat theta. Ini untuk yang depan. Seperti ini. Ditambah dengan ini tambah kosinus theta dikurangi sinus theta dikuadratkan, berarti dikalikan sebanyak 2 kali, berarti hasilnya cos kalikan cos, kosinus kuadrat theta. Kosinus theta dikalikan negatif sinus theta, berarti negatif sinus theta cos theta. Negatif sinus theta dikalikan kosinus theta, maka sama negatif sinus theta kalikan kosinus theta. Negatif sinus dikalikan negatif sinus itu adalah positif sinus theta. Sudah, perkalian sudah selesai, tinggal kita lihat sekarang untuk masing-masing hasil perkalian tadi. Kosinus theta ditambahkan dengan sinus kuadrat theta, yang sejenis atau yang kuadrat sama kuadrat itu dijadikan 1. Berarti di sini sinus diletakkan di depan, sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta. Sinus theta
cos theta ditambahkan sinus theta cos theta, ini adalah tambah 2 sinus theta cos theta ya. Kemudian yang belakang di sini tambahkan dengan sinus kuadrat, maaf ini sinus kuadrat. Sinus kuadrat theta ditambahkan dengan cosinus kuadrat theta, yang kuadrat sama kuadrat jadikan satu ya. Negatif sinus theta dikali cos theta dikurangi dikurangi sinus theta dikalikan cosinus theta, itu adalah negatif 2 sin theta cos theta. Berarti di sini karena ini penjumlahan, tanda kurungnya bisa kita hilangkan ya. Tapi sebelumnya sinus kuadrat theta tambah cosinus kuadrat theta itu adalah 1 ditambah 2 sin theta cos theta, tambahkan dengan sinus kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini dikurangi 2 sinus theta cos theta. Ini bisa hilang ya, satunya positif, satunya negatif, maka bisa dicoret. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka di sini terbukti. Untuk yang nomor 1. Untuk contoh soal selanjutnya, sinus A ditambah cosinus A dikalikan dengan sinus A dikurangi cosinus A. Di sini yang ruas kiri karena komponennya lebih banyak, maka yang kita selesaikan, karena ini merupakan satu bentuk pemfaktoran, berarti tetap sama, harus kita kalikan satu per satu gitu ya. Berarti sinus A ditambah cosinus A, karena kita memilih yang ruas kiri, maka harus kita kalikan satu per satu dulu. Jadi di sini sinus dikalikan sinus itu adalah sinus kuadrat A. Sinus dikalikan negatif kosinus itu adalah negatif sinus A kosinus A. Kemudian positif kosinus A dikalikan sinus A, berarti plus sinus A dikalikan kosinus A. Positif kosinus dikalikan negatif kosinus, maka hasilnya negatif kosinus kuadrat A. Untuk yang kuadrat silahkan dijadikan 1 di depan, berarti di sini sinus kuadrat A dikurangi kosinus kuadrat A. Sinus negatif sinus A dikalikan kosinus A ditambah sinus A dikalikan kosinus A, karena ini berbeda tanda, yang satunya positif yang satunya negatif, maka bisa kita selesaikan seperti ini. Ini sebenarnya sudah selesai, tetapi kita lihat untuk pembuktiannya di sini hanya ada kosinus, sedangkan di sini masih ada sinus. Maka sinus ini harus kita rubah menjadi kosinus. Caranya, sinus kuadrat sinus kuadrat A kalau kita ganti menjadi kosinus, kita ingat rumusnya di sini. Kita harus ingat rumusnya. Kalau sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu sama dengan 1. Maka kalau kita mau menentukan sinus kuadrat A-nya itu berapa, dia adalah 1 dikurangi kosinus kuadrat A. Ini pindah ruas ya. Seperti ini. Ini harus diingat rumus yang ini, jangan sampai lupa. Maka sinus kuadrat A bisa kita rubah menjadi 1 dikurangi kosinus kuadrat A, dikurangi lagi dengan kosinus kuadrat A. Itu dikurangi lagi dengan ini. Itu ya. Kosinus kuadrat A di sini negatif, dikurangi kosinus kuadrat A, maka 1 dikurangi 2 kosinus kuadrat A. Sekarang ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka di sini sudah terbukti seperti itu. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu kotangan A ditambah dengan tangan A sama dengan kosekan A dikalikan sekan A. Di sini kalau membuktikan suatu identitas, kita harus melihat yang mudah dulu yang akan kita uraikan. Kotangan sama tangan itu sudah sering kita bahas, tapi kalau kosekan sama sekan itu jarang sekali ya dibahas. Berarti kita menguraikannya itu yang mudah menurut kita. Berarti kita memilih yang kotangan sama tangan. Berarti di sini kotangan sama tangan kita rubah dulu. Tadi kalau kita merubah, kita harus membuat itu menjadi sinus ataupun kosinus atau keduanya ya. Berarti kotangan itu kalau kita ubah menjadi kosinus A
dibagi dengan sinus A, tapi kalau tangen adalah sinus A dibagi dengan kosinus A. Karena ini penjumlahan, maka harus kita samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya tinggal dikalikan sinus A dikalikan kosinus A. Kalau yang bagian pembilang berarti kita kali silang kosinus kali kosinus, kosinus kuadrat A ditambahkan dengan sinus dikalikan sinus, maka sinus kuadrat A. Di sini meskipun terbalik tapi dia nilainya sama ya, karena ini adalah penjumlahan. Kosinus kuadrat A tambah sinus kuadrat A itu sama dengan 1 dibagi sinus A dikalikan kosinus A. Ini harus kita rubah seperti ini, menjadi kosekan dan menjadi sekan, maka ini harus kita pecah menjadi 2. 1 dibagi sinus A dikalikan dengan 1 dibagi kosinus A. Ini nilainya sama ya. Dia kalau dikalikan 1 kali 1 1, sinus A dikalikan kosinus A berarti sin A cos A, seperti itu. 1 dibagi sinus A itu adalah kosekan A dikalikan dengan 1 dibagi kosinus A sekan A. Karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka di sini sudah terbukti. Oke, sekian untuk contoh soalnya. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan soal, dan jangan lupa untuk dikumpulkan langsung di Mupat Belajar. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.